Ya, kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, kita masih dengan bab 3 ya tentang pengujian produk. Nah, kali ini materinya kita akan membahas sedikit tentang quality control atau yang disebut juga dengan pengendalian kualitas ya. Nah, kita akan membahas sedikit tentang quality control yang akan nanti menyangkut apa sih itu pengendalian kualitas ya, apa saja macam-macam pendekatan pengendalian ya secara statistika, secara terpadu ya. Kemudian ada juga nanti tentang dimensi kualitas ya. Nah, kita akan lanjut ya. Pengendalian kualitas ya. Jadi mengapa sih kualitas suatu produk itu harus dikendalikan ya. Nah, yang pertama adalah agar produk yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya ya. Nah, sehingga akan dapat memuaskan si konsumen di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya ya. Yang kedua adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi itu dapat dihindarkan. Nah, jadi akan menghemat pemakaian bahan baku dan sumber daya lainnya ya, serta produk-produk yang cacat atau rusak berat ya yang dapat pula dikurangi ya. Jadi inilah mengapa pengendalian kualitas itu diperlukan ya. Nah, pengendalian kualitas ya, apa sih itu pengendalian kualitas? Nah, di sini dijelaskan bahwa suatu sistem yang efektif untuk mengkoordinasikan usaha-usaha penjagaan kualitas ya dan perbaikan kualitas dari kelompok-kelompok dalam organisasi produksi sehingga diperoleh suatu produksi yang sangat ekonomis serta dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Jadi pengendalian kualitas itu dia menjaga agar produksinya itu dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si konsumen ya. Nah, pengendalian kualitas yang pertama itu pendekatannya secara statistika ya, atau disebut dengan statistical quality control ya, atau biasa disingkat menjadi SQC. Nah, SQC atau statistical quality control atau pengendalian kualitas secara statistika adalah ya suatu sistem yang dikembangkan untuk menjaga standar yang uniform dari kualitas hasil produksi barang atau jasa ya pada tingkat biaya yang minimum dan merupakan bantuan untuk mencapai efisiensi produk ya. Jadi SQC ini dia lebih ke menjaga standar dari kualitas produksi barang atau jasa ya dengan biaya yang rendah tetapi dengan mutu produk yang cukup efisien ya. Nah, kemudian ada pula tujuannya ya. Ya, tujuan pengendalian dari SQC ya. Yang pertama itu adalah untuk menentukan standar kualitas produk. Ya, sudah pasti. Kemudian untuk menilai kesesuaian pelaksanaan terhadap standar. Kemudian yang ketiga itu untuk mengambil tindakan apabila terjadi ketidaksesuaian ya. Kemudian untuk merencanakan perbaikan ya, baik itu terhadap pelaksanaan maupun standar itu sendiri. Nah, berikutnya di sini ada penggambaran subjek pengendalian di dalam aktivitas pengendalian kualitas ya. Subjeknya itu berupa itu produk ya, barang dan maupun jasa. Nah, objek yang akan dikendalikan kualitasnya itu dimulai dari bahan baku, kemudian masuk ke dalam proses produksi ya, baru nanti dia akan
masuk ke dalam produk jadi, ya. Jadi ini mulai dikendalikan kualitasnya mulai dari bahan baku, ya, kemudian proses produksi itu juga dikendalikan kualitasnya, kemudian hingga jadi dalam produk jadi. Nah, di sini ada dalam pengambilan sampel, ya. Nah, ada pula keuntungan dalam pengambilan sampel, ya. Yang pertama adalah informasi itu dapat diperoleh dengan cepat, ya. Yang kedua itu dapat dipakai dalam hal pengetesan atau pengujian pada hasil akhir atau finished product, ya, yang merupakan cara-cara pengujian yang merusak atau destruktif atau semi destruktif. Nah, kemudian ada cara-cara sampling, ya, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pemeriksaan karakteristik. Ya, yang pertama itu ada attributes. Nah, bila karakteristik itu bersifat kualitatif, ya, yaitu hanyalah merupakan penentuan memuaskan atau tidak memuaskan, maka hal ini dikatakan sebagai pemeriksaan secara attributes, ya. Ingat ya, kualitatif itu berdasarkan kualitas, ya, yang akan mendapatkan nanti hasilnya memuaskan atau tidak memuaskan, ya. Kalau kuantitatif itu berdasarkan jumlah, ya. Nah, kemudian di sini cara sampling kedua adalah variabel, ya, variabel. Nah, pemeriksaan dengan variabel itu berarti bahwa karakteristik itu diukur secara kuantitatif, ya. Kuantitatif berdasarkan jumlah. Nah, berikutnya ini adalah pendekatan, ya, tentang pengendalian kualitas secara terpadu, ya, atau biasanya disebut dengan total quality control, ya, atau disingkat menjadi TQC, ya. Di sini ada tujuan dari pengendalian kualitas secara terpadu atau TQC, ya, diantaranya untuk meningkatkan kualitas dan perencanaan produk, kemudian untuk mengurangi biaya maupun kegagalan produksi, kemudian untuk mengurangi terjadinya hambatan-hambatan produksi atau bottleneck, kemudian untuk meningkatkan semangat atau moral karyawan, ya. Nah, subjek pengendaliannya, ya, itu terhadap manusia dan sistem organisasi, ya. Jadi nggak cuma terhadap produk, tetapi dia juga mengendalikan mutu kepada manusia, ya, pada manusia karyawan, ya, pada yang bekerja, ya, di dalam suatu perusahaan yang memproduksi produk. Nah, kemudian juga sistem atau organisasi dari perusahaan itu, ya. Jadi sistem perusahaannya itu juga diikutkan dalam pengendalian kualitas secara terpadu. Nah, dimensi kualitas, ya, dimensi kualitas. Nah, konsumen di dalam menilai suatu produk, ya, baik barang atau jasa, itu dapat diklasifikasikan ke dalam 6 dimensi, ya. Yang pertama adalah operation atau operasi, kemudian reliability and durability, ya, keandalan atau ketahanan, kemudian ada conformance atau kesesuaian, kemudian ada serviceability, ya, kemampuan pelayanan. Nah, kemudian ada appearance atau penampilan, kemudian ada perceived quality atau kualitas yang dirasakan, ya. Nah, dimensi kualitas, ya, kualitas untuk sebuah jasa atau pelayanan, ya, dapat diklasifikasikan dalam 10 dimensi, ya. Yang pertama adalah tangible, kemudian reliability, kemudian responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, ya, access, dan communication, ya. Dan yang terakhir adalah understanding atau knowing the customer, ya. Nah, untuk dimensi kualitas ini sebenarnya akan didalami lagi ketika kalian kuliah nanti, ya. Jadi ini hanya berupa pengenalannya saja, ya. Oke, saya rasa untuk materi hari ini cukup. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.